Pemirsa, Ria Ricis lagi-lagi menjadi sorotan netizen. Namun kali ini bukan perihal kisah asmaranya, melainkan perubahan wajah Ricis yang terlihat makin cantik dan muda. Netizen menduga jika kepergian Ricis ke Korea Selatan bukan hanya sekedar liburan dan wisata belanja, melainkan juga untuk permak wajah alias oplas. Dugaan jika Ricis menjalani oplas semakin kuat setelah Ricis membagikan potret wajahnya yang penuh perban saat berada di sebuah klinik kecantikan di Korea. Benarkah Ricis insecure lantaran pipinya terlihat cabi hingga terbesit ingin menjalani oplas? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kayak di hospital untuk operasi. Karena pipi aku ketembeman. Apakah aku operasi, guys? Annyeonghaseyo. Look at my face ya. Coba lihat dari dekat. Oke guys, ini adalah penampakan wajah aku setelah aku treatment di ID Hospital. Tadi aku di exosome ya. Ya itulah, itu katanya, bukan katanya. Exosome itu adalah diambil darah dari badan aku sendiri untuk disuntikin di muka aku. Dan nanti itu dia akan ngelifting terus lebih kencang gitu sih. Meski Ricis mengaku hanya menjalani perawatan dan tidak menjalani oplas, namun sebagian netizen tetap tak percaya dan justru menuding Ricis tak bersyukur atas ciptaan Tuhan. Tak hanya itu, Oki Stiana Dewi kakak Ricis yang dikenal sebagai ustazah pun kena getahnya lantaran dianggap tak bisa membimbing adiknya. Lantas, apa tanggapan Oki perihal Ricis yang diduga menjalani oplas? Benarkah Oki kecewa dengan sikap Ricis yang diduga merubah ciptaan Tuhan? Enggak tahu aku. Mbak lebih tahu daripada aku sih. Update dia Nggak tahu, emang iya? Iya. Aku taunya dia ngirim foto, iya sih, di Korea itu ya? Ya, udah. Nggak tahu, nggak tahu. Di sisi lain, pernikahan Oki dan Ori Fitrio sang suami juga sempat menjadi sorotan setelah beredar rumor jika Rio melakukan poligami. Isu poligami yang menerpa rumah tangga Oki seolah makin kuat setelah ibu 4 orang anak ini memilih terbang ke Mesir dan menetap di sana tanpa didampingi suaminya. Apalagi saat ulang tahun Moana keponakannya, Oki atau yang kerap disapa Uma ini terkesan menjaga jarak dari Rio. Seperti apa Oki menanggapi perihal isu gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Rio? Sudahlah itu tidak benar ya guys. Next question. Nggak benar. Next question. Tidak benar. Terganggu nggak sih kayak gini? Nggak, biasa aja. Meski enggan membahas lebih jauh terkait isu poligami suaminya, Oki justru tengah menikmati liburan di Indonesia bersama anak dan suaminya dengan makan di sebuah restoran di Jakarta. Bahkan anak-anak Oki begitu antusias mengikuti lomba di Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Benarkah selain liburan, Oki mengajak anak-anaknya untuk ikut safari dakwah? Ikut safari dakwah sama umahnya masing-masing. Jadi selama liburan di Indonesia jadwal anak-anak itu adalah mereka tetap sih Quran dan bahasa Arab setiap hari tetap, kalau nggak lupa kan. Selama saya di Indonesia 3 bulan ini kan safari dakwah nih, keliling Indonesia untuk berdakwah dan mereka digilir, jadi mereka harus ikut. Tapi kayak misalnya satu kota satu anak, kota yang berbeda satu anak. Kenapa? Supaya mereka lihat dakwah tuh gimana sih. Kemudian mereka tuh punya tugas kalau ikut saya dakwah itu adalah mereka harus ngomong depan ibu-ibu. Selain liburan bareng keluarga, liburan ke Indonesia selama 3 bulan ini juga dimanfaatkan Oki untuk mengantar Sulaiman anak bungsunya untuk berobat rutin. Oki pun bersyukur kondisi Sulaiman sehat dan tumbuh dengan baik meski harus rutin disuntik stem cell 6 bulan sekali. Kalau enggak dari sindromnya ini membuat dia tangannya kecil, kakinya kecil, badannya nggak tumbuh. Tapi karena disuntik tiap hari, iya cinta, disuntik tiap hari jadinya alhamdulillah. Akhirnya dia alhamdulillah sampai hari ini sehat, alhamdulillah. Dan Sulaiman sekolahnya ada 2 di TK Mahat, TK kita sendiri di Indonesia sama di Mesir dia ada TK-nya juga.
Sementara itu, dikenal sebagai diva pop tanah air Krisdayanti atau kerap disapa KD, rupanya banyak menebarkan inspirasi positif hingga menjadi role model di kalangan selebriti lainnya, diantaranya Ivan Gunawan. Merintis karir di awal tahun 90-an, Igun sangat mengidolakan KD. Bahkan bisa dibilang separuh jiwanya Igun adalah KD, hingga menjadikan Igun sukses sebagai desainer terkenal seperti sekarang. Ini tahu kan Mi kalau zaman dulu tuh. Iya, dan aku kan emang saksinya dari dia masih badannya masih tipis kan di Plaza Senayan, tak tok gitu kan, buka pintu. Waduh, ini Itu waktu masih berondong Mi. model mana gitu kan. Itu tahun 90-an tak Pak. Dan dia kan memang sangat-sangat piawai untuk jadi bintang panggung. Supaya nggak boring, dia bergaya ala saya dan lain-lain. So far itu mungkin proses yang metamorfosa orang boleh aja. 30 tahun merintis karir, kehidupan KD memang terus menjadi sorotan publik. Tak ayal, KD pun harus selalu tampil cantik dan anggun di setiap kesempatan agar selalu terlihat sempurna. Apalagi di usia 50 tahun, KD sudah memiliki cucu menjadi trendsetter bagi para oma. Namun benarkah lantaran getol olahraga wushu dan kerap menggunakan high heels, KD menderita skoliosis? Ya mungkin ada sedikit tapi nggak yang Major banget major. gitu. Jadi sekarang saya lagi mengecek tentang bagaimana kepadatan tulang saya, bagaimana ada skoliosis di punggung saya. Nah itu saya obatin pelan-pelan dengan fisioterapi karena saya 3 tahun terakhir olahraga yang cukup keras gitu kan. Banyak hal-hal preventif yang kita lakukan karena mengingat usia saya yang nggak lagi muda gitu. Ya, penampilan KD memang tak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga cucu pertamanya Aminah Hananur Atta yang memang sangat mengidolakan Gemi, hingga selalu menirukan gaya dan penampilan KD. Tak ayal, Aminah kerap protes jika Gemi tampil tanpa make up. Karena dia biasa mungkin lihat saya di atas panggung gitu. Saya rasa dia punya gaya pandang sendiri-sendiri ya. Emang kayak gitu, Amina kalau video call gamenya kalau misalnya nggak make up, dia nggak mau video call gitu. Dan agar tak dikomplain Aminah, KD tampil all out saat menemani cucunya mengikuti lomba yang digelar kemarin dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-80. Aminah terlihat begitu ceria saat mengikuti lomba di rumah Gemi. Sore ini supaya nggak terlalu terik, jadi saya punya ponakan, punya cucu, alhamdulillah datang. Terus Yuni juga dari sekolahnya di Kota Batu datang. Terus mamanya Aminah sama Azura juga ternyata mungkin kegiatannya dari pagi udah, jadi sore datang. Jadi ya seneng. Iya, lomba tadi lomba apa ya, masukin pensil gitu, menang juara 1. Enggak sih, ini baru pertama kali bareng sama Gemi 17-an di sini.